Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Aditya Ramadhani, NIM 2023-1102 dari kelas Manajemen Teknik A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi fungsi organizing pada PT Kurnia Bintang Sentosa Bekasi. Dasar teori. Untuk latar belakangnya, organizing adalah tahap setelah planning yang berfungsi untuk mengatur, menyusun, dan mengalokasikan sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif. Jika planning menjawab apa dan bagaimana, maka organizing menjawab siapa, dengan apa, dan bagaimana hubungan kerja diatur. Proses ini mencakup pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas, pewenang, tanggung jawab, serta alur koordinasi antar bagian. Dalam praktiknya, organizing melibatkan tim produksi, teknik, quality control, pemeliharaan, logistik, dan keselamatan kerja yang disusun agar saling terintegrasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan, menghindari tumpang tindih pekerjaan, dan memastikan sumber daya digunakan optimal untuk mendukung target yang ditetapkan. Selanjutnya untuk profil PT Kurnia Bintang Sentosa. PT KBS adalah perusahaan fabrikasi dan workshop yang bergerak di bidang machining, spare part, precision, jig dice, and molding, serta produksi massal. Sebelumnya bernama Asia Spesialis. Namun sejak sekitar tahun 2002, kemudian saham berubah dan sejak tahun 2011 berganti nama menjadi PT Kurnia Bintang Sentosa atau KBS. Klien-klien mereka diantaranya adalah PT Astra Honda Motor atau AHM, PT MKSD, PT Jaya Lestari, PT Abacus, PT Intratech, PT Framas, dan lain-lain. Selanjutnya untuk permasalahan kasus PT Kurnia Bintang Sentosa. Pengorganisasian di PT Kurnia Bintang Sentosa atau KBS menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang formal, pelaksanaannya belum berjalan optimal. Masalah yang muncul antara lain adalah ketidakjelasan pembagian tugas, pemenang, dan tanggung jawab, sehingga sebagian karyawan tidak memahami batasan pekerjaannya. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas, di mana banyak karyawan yang menganggur karena tidak memiliki arahan pekerjaan yang jelas. Selain itu, kedisiplinan karyawan juga rendah akibat lemahnya pengawasan serta mekanisme kontrol internal yang tidak berjalan dengan baik. Koordinasi antar departemen pun belum optimal, sehingga aliran kerja sering terganggu dan menyebabkan overlap pekerjaan atau bahkan ada pekerjaan yang terabaikan karena dianggap bukan tanggung jawab siapapun. Kondisi ini menjadikan karyawan bingung, pasif, dan tidak memanfaatkan waktu kerja secara maksimal, sehingga target organisasi pun sulit tercapai secara efektif. Selanjutnya untuk implementasi organizing. Proses implementasi organizing. Implementasi pengorganisasian adalah proses untuk menyusun tim kerja agar mampu menyelesaikan tugas sesuai target organisasi secara efektif dan efisien. Dalam struktur tersebut, setiap jabatan ditetapkan sesuai dengan kompetensi dan spesialisasi kerja, sehingga alur pekerjaan lebih terarah dan tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Pengorganisasian dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi formal, di mana yang pertama ada pembagian fungsi, departemen atau divisi sesuai dengan jenis pekerjaan produksi, workshop, machining, bagian persiapan atau preparation, pemasanan, quality control, dan bagian pendukung administrasi. Yang kedua, manajemen mencoba menetapkan hubungan wewenang agar tiap bagian memahami siapa yang menjadi atasan, siapa bawahan, siapa bertanggung jawab atas output tertentu. Dan terakhir, ada usaha untuk menetapkan mekanisme koordinasi berupa rapat antar bagian, pelaporan rutin, agar bagian produksi dan bagian pendukung dapat sinkron. Nah, berikut adalah gambar struktur organisasi PT Kurnia Bintang Sentosa Bekasi secara singkat, di mana di bawah General Manager terdapat manajer HRD, manajer produksi, dan manajer keuangan. Sedangkan di bawah manajer produksi terdapat produksi atau PIC, quality control, gudang, engineering, marketing, dan pembelian. Penyelesaiannya, hasil akhir dari pengorganisasian di PT Kurnia Bintang Sentosa atau KBS dapat dilihat pada perbaikan struktur dan pelaksanaan organisasi agar berjalan lebih efektif. Manajemen memperjelas pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab melalui uraian jabatan yang sesuai dengan kompetensi karyawan, sehingga tumpang tindih maupun kebingungan dapat dihindari.
Mekanisme pengawasan dan kontrol internal juga diperkuat untuk meningkatkan kedisiplinan. Sementara koordinasi antar departemen diperbaiki melalui rapat rutin, atur komunikasi yang jelas, serta penetapan SOP. Dengan langkah ini, produktivitas yang sebelumnya rendah meningkat karena setiap karyawan memahami perannya dan bekerja lebih terarah. Penyelesaian kasus ini menegaskan bahwa pengorganisasian yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, pengawasan, serta koordinasi yang tepat agar tujuan perusahaan tercapai secara efektif dan efisien. Kesimpulan, berdasarkan kasus PT Kurnia Bintang Sentosa, dapat disimpulkan bahwa organizing memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Melalui pengorganisasian yang jelas, pembagian tugas, pemenang dan tanggung jawab dapat ditetapkan sesuai kompetensi karyawan, sehingga menghindari tumpang tindih maupun kebingungan. Organizing juga membantu memperbaiki disiplin dan produktivitas, karena setiap karyawan memahami perannya serta bekerja dalam alur yang lebih terarah. Selain itu, koordinasi antar departemen menjadi lebih lancar melalui struktur dan prosedur yang tertata, sehingga aliran kerja tidak lagi terganggu. Dengan demikian, manfaat utama organizing adalah terciptanya sistem kerja yang terstruktur, terkoordinasi, dan fokus pada pencapaian tujuan perusahaan secara efektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.